Halo semuanya, di sini aku akan membacakan tarot untuk kalian ya. Pembacaan ini bersifat general dan kolektif, maka dari itu berbijaklah dalam menanggapi pembacaan tarotku. Dan untuk tema kali ini sesuai nanti dengan apa yang terbacakan saja ya. Oke, kita mulai aja pembacaan kali ini. Oke, ada seseorang di sini ingin memiliki fase baru dalam hidupnya, ya, dalam hidupnya, dan dia saat ini sedang mencoba untuk bertumbuh, berbeda dari yang dulu, kehidupan dia yang dulu, ya dia ingin berubah lah intinya, ada reinkarnasi. Dia ingin berubah dari uh, pola hidup dia yang dulu ke pola yang beda dengan sekarang gitu. Nah, dulu ini dia ini orang yang gampang sekali tergoda, gampang sekali menghadirkan pihak ketiga di antara kalian. Ya, orang ini ingin berubah, orang ini ingin mengakhiri masa-masa di mana dia dulu pernah memiliki kehidupan yang rusak mungkin ya, apa sih kehidupan yang nakal kayak gitu ya. Itu sempat menghadirkan pihak ketiga di antara kalian. Karena dia tahu dari sikap dia yang dulu seperti itu, banyak sekali hambatan, adanya ketidaksepakatan, banyaknya halangan di antara kalian untuk bisa bersama. Sehingga dia ini mau merubah diri itu demi untuk bisa melewati hambatan yang ada di hubungan kalian. Seperti itu. Misalkan nih keluargamu tahu bahwa dia suka selingkuh gitu ya. Akhirnya keluargamu tidak setuju dengan dia. Karena keluargamu kan sayang ya pasti sama kamu. Akhirnya di sini ditolak lah oleh keluargamu. Kamu tidak direstui dengan dia. Nah, dia sadar dia tahu oh keluargamu tidak setuju karena dia sering selingkuh. Maka di sini dia tidak akan selingkuh lagi. Contohnya seperti itu. Ya, memang ada jarak di antara kalian yang cukup jauh di sini bahkan butuh kapal atau pesawat untuk bisa datang apa untuk bisa berdekatan. Ada yang sampai dipisahkan oleh perairan di sini beda kota, beda provinsi, beda pulau, beda negara bahkan mungkin ya. Terus itu juga aku lihat di sini ada masalah yang ingin dia akhiri ya di antara kalian. Dia sedang mencoba menerima apa yang sedang terjadi di antara kalian. Jika saat ini kalian berpisah, maka saat ini dia sedang mencoba untuk menerima keadaan dan ingin mengakhiri masalah-masalah yang membuat kalian akhirnya itu berpisah atau akhirnya itu tidak terjalin hubungan dengan baik. Ya. Nah, kayaknya dia ini ada sesuatu yang mengharuskan dia untuk berpindah ya mungkin pindah kerja atau mungkin pekerjaan itu mengharuskan dia untuk keluar kota kayak gitu ya. Kayak gitu. Jadi makanya di sini semakin ada jarak lah di antara kalian. Terus itu ada healthy choice di mana di sini dia itu membuat pilihan yang sehat dalam kehidupan percintaan dia dan dalam kehidupan pribadi dia. Sekarang dia sedang mencoba untuk mencintai diri sendiri, merawat diri dia sendiri, ya, mencoba untuk menjadi lebih bahagia, ya. Karena di sini ada separation, kalian berpisah. Perpisahannya apa? Karena apa? Ya karena nih seduction, kemudian ada banyak halangan sehingga dia ingin sadar dulu, ingin dia berubah dulu. Karena dia pengen punya hubungan percintaan dan kehidupan yang sehat ya selama ini nggak sehat mungkin dia selalu apa ya terpengaruh oleh orang-orang ya sehingga hidup dia itu kayak dikontrolling gitu bisa jadi ya atau apalah ya intinya hidup dia selama itu tidak sehat dan hubungan dia bersama kamu pun tidak sehat selama ini makanya membuat kalian berpisah ada separation di situ. Oke kita lihat nih isi hati dia ya. Isi hati dia terhadap kamu.
I'm caught up I'm caught up in a karmic relationship. Oke, dia tahu. Dia membuat hubungan ini akhirnya jadi karmic relationship. Karmic relationship itu berarti ada sesuatu yang salah yang terjadi dan dimana ini adalah kelakuan dia. Dia yang tahu bahwa dia yang membuat hubungan ini jadi karmic relationship. Berarti yang salah ada di dia ya. Ya, salah satunya adalah yaitu dia menghadirkan pihak ketiga di hubungan kalian. Dia membuat hubungan ini penuh dengan karma. Membuat hidup dia penuh dengan karma. Ya, dimana karma ini harus dia selesaikan terlebih dahulu agar bisa menjalin hubungan yang lebih baik kalau memang kalian masih mau bersama. Ya, intinya kalau dia membuat karmanya dengan kamu, berarti dia harus menyelesaikan karmanya dengan kamu. Gitu. Ya. Sehingga di sini ini akan sulit memang, ya akan sulit bagi kamu untuk ya menginginkan pergi dari dia atau dia ingin pergi dari kamu karena dia ini udah kena karmanya gitu ya. Dia mendapatkan dia selalu menghadirkan rasa sakit di hidupmu karena dia selalu berselingkuh. Maka dia juga harus seperti itu. Dan kamu harus tahu dulu itu bahwa dia juga ternyata dihianati oleh pihak ketiganya atau dia patah hati, dia sakit hati atau gimana. Ya. Karena di sini dia mendapatkan karma dari kamu agar kamu tahu dulu bahwa dia ini kena karma sekarang. Gitu loh. Karena dia yang menghadirkan hubungan dengan kamu menjadi hubungan yang karmic relationship. Kemudian distance ini ya, jarak di antara kita ini justru malah membuat dia takut. Takut kamu dimiliki orang, takut kamu meninggalkan dia, takut kamu ada yang lain, takut ketika dia lagi butuh kamu, dia tidak bisa segera datang ke kamu. Ya, jadi jarak di antara kalian ini membunuh dia gitu loh. Dia ngerasa kayak sesek gitu dadanya kalau misalkan kekhawatiran-kekhawatiran itu sudah muncul gitu ya. Jadi gimana ya? Ya, distance ini kayak memberikan rasa tidak aman, rasa tidak nyaman, memberikan kekhawatiran dan rasa takut dari dia. Mungkin memang karakter orang ini juga nggak bisa ya menjalin hubungan itu LDR-an, sulit. Yaitu karena banyak ketakutan-ketakutan atau pikiran-pikiran negatif. I know you were the one when I meet you. Aku tahu kamulah orangnya ketika aku bertemu dengan kamu. Jadi ketika dia plek ngelihat kamu, ketemu dengan kamu, melihat sosoknya kamu, wah kayaknya kamu nih orang yang memang dia inginkan, orang yang dia mau, yang tepat untuk dia kayak gitu. Dia udah klik duluan dari awal dia melihat kamu. I need to tell you the truth. Saya perlu mengatakan yang sebenarnya kepada kamu. Jadi dia ingin jujur dengan semuanya, dengan keadaannya, dengan apapun itu. Ya, dia ingin jujur. Kemudian kartunya jatuh tadi. I run because I wasn't right for you. Jadi dia lari dari kamu, dia pergi dari kamu itu karena dia memang belum siap untuk berkomitmen dengan kamu atau dia belum siap untuk bersanding dengan kamu. Sedangkan mungkin di sini kamu ingin adanya komitmen, tapi sebenarnya dia belum siap untuk memberikan komitmen itu. Gitu. Oke, sambil azan aku naruh kartu ya. Oke, lanjut ya. Kemudian di sini tadi sampai mana? I run because I wasn't right. Oh ya, dia lari dari kamu karena memang dia belum merasa siap untuk bersama dengan kamu atau belum siap untuk berkomitmen dengan kamu. I want a future with you, kata dia. Aku menginginkan masa depanku bersama kamu.
Nah gitu, gimana tuh? Jadi dia itu pengen masa depannya juga sama kamu. Tapi kalau untuk sekarang-sekarang, untuk memberikan kamu komitmen, dia belum sanggup, dia belum berani, dia belum bisa kayak gitu. Ya makanya di sini dia lari. Tapi kalau untuk masa depan, dia maunya sama kamu. Karena gini, kenapa dia belum berani untuk berkomitmen dengan kamu? Bisa jadi karena memang kalian masih ada perbedaan, ya. Nah, perbedaan inilah yang belum bisa dia setarakan, belum bisa dia stabilkan, belum bisa dia temukan solusinya agar kalian bisa bersanding bersama, agar tidak ada kesenjangan di antara kalian. Bisa jadi beda agama, beda status sosial, beda status pernikahan, ya, atau mungkin secara keuangan juga berbeda, atau dari keluarga misalkan ya suku bangsa atau apa gitu. Intinya ada perbedaan sehingga ini juga yang salah satu menjadi faktor kenapa dia belum siap untuk bersanding dengan kamu. Dia belum mampu untuk menutupi perbedaan itu. Ya. Kemudian ada chemistry di sini. Dia memiliki gairah yang begitu kuat dengan kamu. Mengapa di sini walaupun dia belum siap untuk berkomitmen dengan kamu sekarang-sekarang juga, tapi di masa depan yang dia mau itu adalah kamu ya ini karena dia masih punya gairah, dia masih punya rasa sayang, masih punya ketertarikan yang kuat dengan kamu. Nah, apalagi di sini nih, kan dikonfirmasi lagi dengan reciprocity, yaitu timbal balik. Dia ingin memberi dan menerima secara setara. Karena dia tahu saat ini tuh ada perbedaan yang cukup cukup signifikan di antara kalian. Mungkin secara materi ya ada kesenjangan di sini, ada perbedaan sehingga mungkin dia yang selalu memberi kamu terus atau kamu yang selalu memberi dia terus sehingga dia merasa kayak wah ini nggak bisa kalau misalkan selalu kamu yang memberi dia. Dia juga harus bisa memberi kamu. Jadi ada kesetaraan di antara kalian. Apalagi kalau misalkan dia pria, masa pria selalu diberi terus sama seorang wanita, kan dia ngerasa kayak apa ya, nggak sepadan gitu loh. Dia merasa kayak rendah di mata wanita, kayak gitu. Ya, jadi dia ingin ada kesetaraan dulu di antara kalian. Ya, terutama mungkin secara finance, secara keuangan. Ada Destiny, I'm struggling to find the right path. Oke. Okay. Dia sedang mencoba, dia gini. Dia struggling karena telah menemukan sesuatu kenyataannya gitu. Ada kenyataan yang sudah dia temukan dan dia berjuang untuk bisa sejalan gitu loh dengan kenyataannya. Kayak misalkan gini, ternyata ada kesenjangan di antara kalian secara materi gitu. Dan dia baru tahu, oh ternyata kamu lebih dari dia ya secara finance gitu ya. Kamu ternyata dari orang yang mampu, sedangkan dia sedang berjuang. Nah, itu dia sedang cari jalan gimana caranya untuk bisa setara gitu loh. Dia sedang berjuang saat ini. Ya, dia sedang berjuang untuk bisa setara dengan kamu. Kemudian ada reminiscing ya, reminiscing. Oke, reminiscing itu mengenang ya. Jadi reminding ya. Oh ya ya, mengenang ya. Aku rindu lelucon ya, aku rindu jokes yang pernah kita buat dulu gitu ya. Kalian nampaknya dulu sering banget ngejokes bercanda-bercanda gitu ya. Bercanda-bercanda apa gitu dan itu membuat semakin dekat, ngerasa semakin dekat ya, semakin terbuka, semakin apa ya, ya bebas gitu loh ya, kayak nggak ada batasan di antara kalian. Dia rindu itu, rindu dimana kita sama-sama saling lepas gitu loh. Maksudnya melepaskan emosi kita di situ, kita saling bercanda, kita saling terhibur, kita saling tertawa bareng-bareng, nggak ada kejaim-jaiman di situ nggak ada apa ya yang ditutup-tutupi di situ gitu dia kangen banget dengan masa-masa saat itu yang dimana kalian saling bisa bercanda bebas gitu loh. Terus neglect di sini dia merasa I failed to give you what you need. Saya gagal memberikan apa yang kamu butuhkan. Jadi dia merasa gagal. Mungkin kamu itu tadi, misalkan kamu mengharapkan dia memberikan kamu komitmen, tapi sampai sekarang dia belum bisa untuk memberikan kamu komitmen. Dia merasa gagal.
kamu mengharapkan dia bisa menjadi pasangan sahmu, sampai sekarang belum juga terrealisasi, dia merasa gagal. Kayak gitu ya. Jadi dia merasa kayak ada perbedaan, ada kesenjangan yang membuat dia merasa gagal untuk menjadi sosok yang kamu inginkan. Gitu loh. Ya. Dia merasa kayak ada kegagalan dalam hidup dia. Dia merasa kayak rendah diri, rendah diri gitu loh. Kayak ada rasa insecure, merasa tidak aman dengan kamu. Oke. Okay. Jadi gini, dulu itu dia sempat berpikir, aduh kayaknya dengan keadaanku yang seperti ini, hubungan kalian yang monoton, atau hubungan kalian yang gini-gini aja nggak ada perkembangannya karena dia memang belum siap untuk berkomitmen kan ya. Sehingga menurut dia, aduh kayaknya hubungan ini memang udah gagal. Hubungan ini tuh kayaknya benar-benar sudah hancur, sudah tidak bisa lagi dipertahankan. Maka dia mengambil keputusan untuk kayaknya bagusnya ini udah deh diakhiri aja daripada sama-sama saling menyakiti gitu. Daripada dia terus-terusan menyakiti kamu. Akhirnya dia di sini mengambil keputusan dulu itu suka lari dari kamu ya, suka pergi begitu saja dari kamu. Karena itu tadi dia belum siap untuk berkomitmen dengan kamu. Nah, tapi Tuhan tidak mengizinkan untuk dia pergi dari hubungan ini. Karena dia tahu kan bahwa dia itu menghadirkan hubungan yang karmic relationship di sini. Sehingga dia harus menyelesaikan ini dulu. Dia nggak boleh pergi dari sini, dari hubungan kalian ini. Makanya di sini dia didorong lagi oleh semesta untuk datang lagi ke kamu. Dikala dia pergi dari kamu, kehidupannya nggak dibuat tenang oleh semesta. Dia selalu akan kepikiran kamu terus, selalu merasa tidak enak sama kamu, selalu merasa bersalah dengan kamu karena telah meninggalkan kamu, telah menyakiti kamu. Hidup dia nggak tenang dikala dia berpisah dengan kamu. Makanya di sini dia didorong untuk datang lagi ke kamu. Ya, dia datang lagi ke kamu. Nah, tuh ya di sini selama dia berpisah dengan teman-teman bersama kamu, dia berpisah dari kamu, dia mencoba untuk have fun aja dengan teman-temannya, nggak mikirin kamu, mencoba untuk have fun aja dengan teman-temannya, ya have fun. Tapi ternyata nggak bisa. Selalu ada dorongan, selalu ada keinginan untuk reuni lagi dengan kamu, untuk union lagi dengan kamu, untuk kembali lagi dengan kamu. Karena ternyata memang ada ikatan yang cukup kuat di sini, ikatan cinta yang kuat dengan kamu. Nah, dengan adanya kamu mampu memberikan ikatan cinta yang dimana ini tuh mampu memberikan banyak sekali pelajaran dan mampu membuat hubungan yang dewasa. Oke, dan akhirnya dia sadar ya bahwa hubungan ini tuh penuh dengan pembelajaran. Terus itu ternyata dengan kamu itu dia punya ikatan yang sangat kuat. Kemudian aku lihat di sini ya apa ya, sulit untuk bisa lepas gitu ya. Dikala lepas juga lepas dari kamu, maksudnya pergi dari kamu juga hidup dia nggak tenang ternyata. Jadi ini memang hubungan yang penuh dengan pembelajaran dan kedewasaan diri. Kemudian ada Ace of Pentacles dan dia akhirnya sadar bahwa kamu adalah sosok pasangan yang mampu memberikan dia kestabilan dalam hidup, terutama dari materi. Di sini ya kalau aku lihat dia mampu stabil dari materi dia karena di sini dia mendapatkan banyak dukungan dari kamu. Terus itu juga kamu selalu support dia. Kamu sosok pasangan yang mandiri, independen. Terus itu juga secara keuangan kamu stabil, kamu nggak neko-neko, ya punya kehidupan itu nggak neko-neko. Jadi apa ya, banyak dukungan yang dia dapatkan dari kamu, sehingga dia menganggap kamu adalah pasangan yang mampu membuat dia stabil. Jadi kamu itu kayak koin keberuntungan lah ya, pasangan keberuntungan dia gitu. Kamu mampu memberikan kestabilan itu. Dan kalau aku lihat di sini ya, dia menganggap kamu adalah pasangan yang mampu dia andalkan gitu ya. Yaitu tadi dikala dia mungkin terpuruk, kamu selalu mensuplai dia keuangan gitu ya. Kalau dia terpuruk secara keuangan, kalau secara mental dia terpuruk, kamu mampu mensupport dia kayak gitu ya. Jadi kamu itu pasangan yang mampu dia andalkan gitu loh. Terus itu juga kalau ini udah Ace of Pentacles berarti menandakan ada yang benar-benar cinta secara permanen di sini. Bisa jadi dari kalian berdua ini benar-benar cinta yang permanen.
Kalau aku lihat bener-bener sama-sama saling cinta gitu deh kalau aku lihat di sini ya. Oke, kemudian ada Eight of Wands ya. Sebenarnya gini, dia itu ingin terlepas dari kekhawatiran, kecemasan dalam hubungan ini ya. Dia tahu bahwa kamu pun ada kecemasan, kamu ada rasa sakit ya karena dia pernah menghadirkan pihak ketiga di sana. Jadi dia tahu dia tidak mau lebih menghancurkan hatimu lagi, makanya di sini dia eh, apa? Dia menarik diri dari kamu dan kalian berpisah. Tapi niat dari berpisahan ini adalah untuk membangkitkan kembali perasaan cinta itu, gitu ya. Karena gini, selama ini tuh banyak sekali kecemasan, ketakutan ya, dari sisi kamu dan dari sisi dia, dari apa yang pernah dia lakukan, selalu mendatangkan pihak ketiga ini ya, sehingga ada situasi yang benar-benar rasa kecewa yang ekstrim, rasa sedih yang ekstrim, sehingga mau nggak mau dia harus menarik diri dia dulu untuk menyelesaikan masalah-masalah dia dengan hubungan-hubungan yang toksik itu. Kalau misalkan di hubungan ini juga ada toksik, maka dia harus menghindari dulu untuk membersihkan dulu. Gimana caranya cari solusi untuk menghilangkan masalah-masalah atau situasi-situasi toksik di antara kalian, maupun dengan pihak-pihak ketiga di luar sana yang dia miliki. Kayak gitu ya. Jadi kalau aku lihat, walaupun saat ini kalian berpisah, ada kemurungan dari si dia, ada rasa sedih, ada rasa kecewa, ada rasa apa ya, kesendirian seperti itu. Jadi dia nggak tenang loh sebenarnya. Tapi mau nggak mau, dia harus membersihkan ketoksikan-ketoksikan dalam hubungan ini dulu. Gitu. Kalau ini karena pengaruh dari pihak ketiga, maka dia harus mengakhiri dulu dengan pihak ketiganya. Seperti itu. Kalau misalkan apa dengan orang tua atau keluarga atau apapun itu, dia harus menyelesaikan itu dulu agar hubungan ini bisa terjalin dengan sehat gitu ya. Makanya dia melarikan diri, menarik diri kalau dia sempat belum belum siap untuk berkomitmen, maka dia harus memantapkan diri dia dulu untuk berkomitmen gitu. Ya. Jadi kalau aku lihat di sini eh, karena toh gini, dia pun tahu ya, dia sadar kok, benar-benar sadar, dia tahu bahwa dia telah menghancurkan hubungan ini karena dia pernah selingkuh, karena dia menghadirkan pihak ketiga. Ya, entah masih sampai sekarang masih atau enggak, tapi intinya dia tahu kok bahwa dia ini menghadirkan pihak ketiga dan membuat kamu kecewa, membuat kamu marah, membuat masalah di hubungan kalian. Dan akhirnya di sini kamu pun meninggalkan dia, kamu pergi meninggalkan dia, dia tahu. Nah, di saat kamu meninggalkan dia itu, dia merasa tidak adil kok tindakan ini, gitu ya. Dia merasa tidak adil dengan menahan kamu terus-terusan, sedangkan kamu merasa kecewa, sedangkan kamu merasa marah kayak gitu ya. Terus itu juga aku lihat, jadi dalam hati dia itu nggak rela kamu tinggalkan. Dia nggak rela kalau kamu pisah dengan dia. Makanya di sini aku lihat em, dia itu ingin membuat ini menjadi adil. Kamu kembali lagi dengan dia, dia maka memperbaiki diri untuk kamu, seperti itu. Ya, kalau aku rasa dia merasa tidak adil kok dengan kamu pergi meninggalkan dia, maka dia akan mencari keadilan. Jadi kalau aku lihat sih ini ya, pola pikir dia itu masih tetap positif-positif aja ya. Padahal sebenarnya kamu sakitnya itu luar biasa sakitnya. Tapi menurut dia ini bukan tindakan yang tepat gitu ya. Ini bukan bukan seharusnya ini tidak terjadi gitu. Seharusnya bukan seperti ini mau dia. Mau dia itu kita tetap bersama gitu. Sehingga ketika kamu mengambil keputusan untuk pergi, dia merasa ini tidak adil. Ini merasa bukan situasi yang harusnya terjadi gitu loh. Maka dia akan mencoba untuk membuat ekspektasi dia itu terjadi, yaitu bersama kamu gitu ya. Tapi aku rasa memang aku rasa butuh waktu yang nggak sebentar gitu ya, mungkin butuh berbulan-bulan untuk bisa memperbaiki masalah di antara kalian ya. Tergantung sih ya, tergantung dari gesitnya orang ini, karena kalau aku lihat orangnya tuh agak lemot, agak, maksudnya tuh dalam pergerakannya ya, pergerakan itu agak kayak siput, pelan banget gitu, jadi kayaknya butuh waktu ya. Berapa lama itu tergantung energi dia, kemampuan dia, dan tergantung kuasa Allah, kuasa Tuhan ya.
tergantung kuasa Tuhan. Maunya dia cepat atau lambat ya tergantung dari dia dan Tuhan yang mengizinkan gitu. Jadi kalau aku lihat dia masih ingin memperjuangkan kamu, dia merasa ketika ditinggalkan kamu itu nggak adil bagi dia. Tuh ya. So aku rasa cukup ya untuk pembacaan kali ini, mudah-mudahan resonate. Kalau belum resonate ya udah nggak usah dipaksakan. Dan untuk zodiak di sini ada Cancer, Scorpio dan Pisces, Capricorn, Taurus dan Virgo, Aquarius, Libra dan Gemini. Energi paling kuat di sini ada Libra. Oke. Untuk alfabetnya di sini ada C, X, W, T, B, N, K, H, S, E, A, M, Z, G, Q, P, U, dan V. Oke, aku rasa cukup. Berbijaklah ya dalam menanggapi pembacaan tarotku. Kedua belas zodiak bisa resonate dalam pembacaan ini, asalkan ceritanya sama dengan keadaan kalian. Oke, aku akhiri. Salam sehat untuk kalian semua dan bye-bye.